warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Mahalia dengan NIM B1191880 dari kelas D semester 2 akan menjelaskan materi mengenai hukum waris yang terdapat di dalam hukum perdata. Di dalam hukum waris terdapat beberapa subbahasan. Yang pertama, pengaturan hukum waris. Yang kedua, pewaris atau peninggal warisan. Yang ketiga, ahli waris. Dan yang keempat, harta warisan. Baiklah, kita masuk kepada subbahasan pertama, yaitu pengaturan hukum waris yang dimulai dari pengertian. Pengertian hukum waris sendiri adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris. Jadi, di dalam warisan ini harus ada kematian terlebih dahulu. Jadi, pengertian waris sendiri timbul karena adanya kematian. Kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga seperti ayah, ibu, ataupun anak. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan harta, maka yang jadi permasalahan bukanlah mengenai kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh orang itu sendiri. Berikut ini unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum waris, yaitu yang pertama, subjek hukum waris, yaitu pewaris. Yang kedua, peristiwa hukum waris, yaitu kematian. Yang ketiga, hubungan hukum waris, yaitu hak dan kewajiban ahli waris. Dan yang keempat, objek hukum waris, yaitu harta peninggalan. Baiklah, selanjutnya, hukum waris termasuk dalam hukum benda. Hak waris adalah hak kebendaan. Dengan demikian, pembentuk KUH Perdata menempatkan hukum waris dalam buku 2 KUH Perdata yang mengatur tentang hukum benda seperti yang dikatakan Fulmar. Tetapi, Pitlo berpendapat bahwa hak waris yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata karena hukum waris mempunyai dua sisi. Di satu sisi termasuk dalam hukum benda atau harta kekayaan, di sisi yang lain masuk dalam hukum keluarga, sebab erat sekali hubungannya dengan keluarga. Jadi, hukum waris mempunyai sifat campuran antara hukum keluarga atau buku 1 KUH Perdata dan hukum benda atau buku 2 KUH Perdata. Lanjut dengan sistem kewarisan KUH Perdata. Dalam hukum waris, KUH Perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan, bagian seorang istri sama pula dengan suami. Bila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut bilateral. Arti ahli waris berhak mewarisi dari pihak ayah maupun pihak ibu. Jika dihubungkan dengan sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata adalah kewarisan individual bilateral. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan sejak terbukanya waris atau sejak meninggalnya pewaris. Nah, di Indonesia sendiri masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda seperti yang pertama, hukum waris adat. Sampai saat sekarang, hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda. Dan yang kedua, hukum waris Islam. Bagi mereka yang beragama Islam atau sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau pasal 171 sampai 214 KAHI. Yang ketiga, hukum waris Barat. Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat, berlaku ketentuan dalam 528 KUH Perdata. Dan yang kedua, hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik atau pasal 584 KUH Perdata. Lanjut dengan persamaan dan perbedaan hukum waris menurut KUH Perdata dengan hukum waris Islam. Persamaannya menganut sistem kewarisan individual bilateral dan perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Menurut KUH Perdata, bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama besarnya. Bagian suami dan istri sama dengan bagian anaknya. Menurut hukum Islam, bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Bagian suami dan istri dapat dilihat pada surat
An-Nisa ayat 11. Kita masuk ke subbahasan 2, yaitu pewaris atau peninggal warisan. Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Hukum waris di satu sisi berakar pada hukum keluarga dan sisi lain berakar pada hukum harta kekayaan. Dilihat dari sisi yang pertama, maka orang yang berhak mewarisi itu karena ia mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah, atau orang lain yang tidak berhubungan keluarga maupun hubungan darah. Tetapi semasa hidupnya pewaris pernah mengadakan ketentuan mengenai harta kekayaan apabila ia meninggal, dan menunjuk orang tertentu yang berhak menerima sebagian hartanya melalui surat wasiat atau testamen. Jadi atas dasar ini lalu timbul dua macam materi hukum waris, yaitu yang pertama waris ab intesto yang didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta waris testamentaire yang didasarkan pada wasiat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang wasiat. Apabila seorang meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia, seperti yang termuat dalam pasal 875 KUH Perdata. Testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Berdasarkan pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat dibedakan atas dua jenis. 1. Surat wasiat menurut bentuknya. Yang pertama ada surat wasiat holografis. Surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris, disimpan oleh notaris dengan akta penyimpanan yang ditandatangani oleh notaris, pewaris, dan dua orang saksi. Yang kedua, surat wasiat umum. Surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi. Yang ketiga, surat wasiat rahasia atau tertutup. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulisi orang lain yang ditandatangani oleh pewaris. Surat wasiat itu harus tertutup dan disegel kemudian yang diserahkan pada notaris dengan 4 orang saksi. 2. Surat wasiat menurut isinya. Yang pertama, surat wasiat pengangkatan waris adalah surat yang berisi wasiat dengan mana pewaris memberikan kepada seorang atau lebih seluruh harta atau sebagian hartanya. Yang kedua, surat wasiat hibah. Surat wasiat yang memuat ketetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Pertama, satu atau beberapa benda tertentu. Kedua, seluruh benda dari jenis tertentu, contoh benda bergerak atau tidak bergerak. Ketiga, hak memungut hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan. Lanjut dengan pencabutan wasiat. Wasiat dapat dicabut kembali oleh pewaris. Hal ini dibenarkan karena wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas maupun dengan diam-diam. Jika dicabut dengan tegas, maka menurut pasal 992 KUH Perdata, pencabutan harus dilakukan dengan surat wasiat baru atau akta notaris khusus. Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, maka menurut pasal 994 KUH Perdata, wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut wasiat yang lama, membatalkan wasiat yang terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang baru. Lanjut dengan subbahasan ketiga, yaitu ahli waris. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Menurut pasal 838, orang yang tidak patut menjadi ahli waris adalah yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Kedua, mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat. Golongan ahli waris. 1. Ahli waris ab intestato. Diatur dalam 832 KUH Perdata
Dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah negara. Dapat digolongkan menjadi A. Anak atau keturunannya dan istri atau suami yang masih hidup. B. Orang tua atau bapak atau ibu dan saudara pewaris. C. Nenek dan kakek atau leluhur lainnya dalam garis keturunan ke atas. D. Sanak keluarga dalam garis keturunan ke samping sampai tingkat ke-6. Ahli waris testamenter, orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga, hubungan darah dengan pewaris, tetapi semasa hidupnya pewaris pernah mengadakan ketentuan mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal, dan menunjuk orang tertentu yang berhak menerima sebagian hartanya melalui surat wasiat atau testamen. Dengan ahli waris pengganti, A. With Eigenhoofde adalah ahli waris yang memperoleh warisan karena kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri atau suami pewaris. B. Bid Plats Vervulling adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Contoh, seorang ayah meninggal lebih dahulu dari kakek, maka anak ayah yang meninggal tersebut berhak menjadi ahli waris pengganti ayahnya dari harta kekayaan kakeknya. Terakhir yaitu harta warisan. Harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi semua hutangnya. Harta waris lazim disebut dengan warisan. Ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya, ada dalam pasal 1045 KUH Perdata. Maka ada dua kemungkinan dalam penerimaan waris. Satu, penerimaan secara penuh atau zuivere aanvaarding. Dan yang kedua, penerimaan dengan mengadakan pendaftaran warisan. Dengan begitu ia tidak diwajibkan untuk membayar beban hutang pewaris melebihi warisan yang diterimanya, serta kekayaan pribadinya tidak bercampur dengan warisan yang diterima. Legitime porti adalah bagian mutlak yang diberikan dalam garis lurus oleh undang-undang untuk melindungi ahli waris dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab pewaris, seperti menghibahkan seluruh harta warisannya. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas, dan baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Dalam hal ini ada prioritas atau penutupan. Misalnya jika si pewaris meninggalkan anak-anak dan cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitime porti. Seorang yang berhak atas legitime porti dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan tiap testamen yang melanggar haknya, dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa ersteling maupun berupa legat yang mengurangi haknya.